Halo kawan Kaliber, kembali lagi berjumpa dengan kami. Saya Di Wahyudi dan di sana ada Mas Indra Karsmiaji. Kali ini kita hampir di ujung akhir pekan, tetapi tidak ada long weekend di pekan depan ya. Jadi kita mungkin liburnya cuma Sabtu Minggu besok ini. Saya sapa dulu Mas Indra Karsmiaji. Mas Indra, Halo Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber semua. Wah, Mas Edi ini kayaknya sudah ketagihan long kecanduan long weekend. weekend gitu. Jadi giliran udah hari Jumat maunya nambah lagi ya. Nambah 2 hari lagi nih kayak kemarin. Kalau kalau terlalu lama itu memang apa nagihi gitu ya, ketagihan gitu ya. Begitu juga Kayak jabatan, kayak kalau judi kelamaan juga online aja ketagihan. nagih. Oke Mas, Bahas apa kita nih kita ini hari ini? kita ini ngomongin koalisi yang mendukung Ridwan Kamil di Pilkada ini. Belum Oke. apa-apa sudah agak ribut-ribut ini antara Golkar sama Gerindra. Kayaknya udah terjadi gesekan-gesekan ya. Iya, karena elektabilitasnya kan merosot di bawah Anies Baswedan dan Ahok gitu ya. Nah ini yang memicu keributan antara Partai Golkar dan Partai Gerindra ini. Masih bertahan di Pilkada Jakarta atau di Jawa Barat aja gitu ya. Kayaknya saling ini ya, saling berkomentar satu sama lain, tapi Iya, malah nggak diomongin di dalam pertemuan mereka sendiri nih. Oke, iya. Mas, bacain aja Ini Mas. saya ambil dari medcom.id. Oke, Jawab elit Golkar, Gerindra klaim RK ini Ridwan Kamil, pilih Pilgub Jakarta. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad klaim Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil memilih maju di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. Sementara elit Partai Golkar menyiratkan condong Ridwan bertarung di Pilgub Jawa Barat 2024. Jadi begini, bahwa kemudian elektabilitas RK di Jawa Barat lebih tinggi, itu memang pada saat itu begitu. Tetapi silakan dicek bahwa pada waktu itu kan yang minta mau maju Jakarta kan Pak Ridwan Kamil, kata Dasko. Menurut Dasko, terdapat rapat koalisi membicarakan Kans Ridwan. Rapat itu diklaim dihadiri perwakilan Partai Golkar. Keputusan untuk memajukan Kang Ridwan Kamil pada waktu itu adalah pembicaraan rapat koalisi, termasuk ada Golkar, ujar Dasko. Wakil Ketua DPR itu menekankan bahwa saat ini situasi politik masih dinamis. Ridwan disebut bukan kartu mati untuk diusung di Jakarta. Bahwa kemudian ini ada hal-hal yang mesti dipertimbangkan, ya ini namanya dinamika yang mungkin dinamika yang juga harus dibicarakan. Kita bukan kartu mati, harus Pak Ridwan Kamil gitu, Dasko. Sebelumnya elit Golkar menyinggung elektabilitas Ridwan Kamil disebut anjlok di Jakarta dibanding Jawa Barat. Penurunan ini akibat mulai bermunculan figur yang bakal bertarung di Pilgub Jakarta seperti Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Begitu sudah mulai ada yang mencalonkan Pak Anies Baswedan lagi, kemudian juga ada dimasukkan nama-nama seperti Basuki Cahayapurnama gitu ya. Ternyata elektabilitasnya sekarang masih jauh lebih tinggi di Jawa Barat, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Komplek Parlemen. Doli mengatakan Ridwan memang mempertimbangkan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Hal ini ditunjukkan dengan adanya baliho Ridwan bertuliskan OTW Jakarta beberapa waktu lalu. Jadi saling silang antara Partai Golkar dan Partai Gerindra. Ini Mas. jadi pilkada politik Indonesia ini semakin menghangat. Kalau orang kemarin mungkin berpikirnya hangatnya itu akan misalnya oposisi melawan pemerintah, ya kan? Atau kembali seperti Pilpres kemarin, 01 lawan 02 lawan 03, tapi ternyata sekarang kelihatan rame itu antara Golkar dan Gerindra. Menarik nih, menarik. Jadi satu hal itu sebetulnya sudah artinya meluluhkan polarisasi pilpres, ya kan, dari nggak ada lagi kubu 01, 02, 03, ini udah sangat cair. Bahkan dalam satu kubu sendiri, kubu
Koalisi Indonesia Maju nih, Kim 02, ternyata sudah terjadi kompetisi ya antar mereka yang sebetulnya kita kita tahu yang sedang dipertaruhkan itu paling utama malah Jawa Barat. Jadi kawan kaliber nih harus bisa juga melihat bagaimana sebetulnya yang di balik layar. Ini yang diperebutkan bukan Jakarta, ini yang diperebutkan adalah Jawa Barat. Karena satu, Gerindra itu ingin kadernya untuk menguasai Jawa Barat. Punya jagoannya di sana, Kang Deddy Mulyadi. Nah, sedangkan Golkar juga punya jagoan yang elektabilitasnya, surveinya paling tinggi lah, Kang Emil di sana. Nah, Gerindra ini berupaya mendorong Kang Emil untuk majunya di Jakarta, supaya Kang Deddy Mulyadi yang maju di Jawa Barat. Tuh, nah, akhirnya Gerindra nanti yang menguasai Jawa Barat kan. Tapi ya Golkar nggak mau terima-terima gitu aja. Survei kita paling tinggi kok di Jawa Barat kan gitu, dan itu sudah disampaikan secara terbuka ya oleh Pak Doli Kurnia ya, dan langsung dijawab kan kemarin dengan oleh eh, Ketua Harian Partai Gerindra Pak Sufmi Dasko di doorstop di DPR pun langsung menjawab, loh bukannya yang mau maju Jakarta itu Kang RK Em. sendiri kan. Jadi menarik nih. Jadi di antar apa koalisi yang tadinya kita anggap memang menjadi satu, ternyata juga ada persaingan dan menurut saya malah sehat ini. Jadi tidak terjadi satu kubu yang betul-betul terlampau kuat ya. Masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri dan itu nanti akan bisa berdampak lebih positif buat rakyat. Karena kalau malah semuanya itu bersekongkol, semuanya setuju semua, itu akan sulit untuk melakukan check and balances, untuk mengawal kebijakan-kebijakan itu akan sulit kalau semuanya itu betul-betul solid apa koalisinya ya. Nah, di sisi lain juga kalau kita lihat Gerindra ini sebetulnya juga merasa kecolongan pada saat Pilpres kemarin. Kan kalau kita bicara dari teori ilmu politik ya, harusnya Gerindra itu berada di atas Golkar untuk pileg. Karena yang maju sebagai presiden itu adalah ketua umumnya Gerindra. Harusnya kan caleg-caleg Gerindra itu punya efek ekor jas, ya kan? Kotel efeknya itu kan ada. Orang apa ketua umumnya menang kok, terpilih menjadi presiden. Tapi ternyata suara mereka kalah dari Golkar yang sama-sama satu koalisi, yang nggak punya figur sebagai baik itu presiden maupun wakil presiden. Jadi ilmu efek ekor jas itu di Indonesia nggak nggak berlaku nih. Kemarin saya ngobrol dengan beberapa akademisi ya bilang, wah ini patut di riset nih kan gitu, karena anomali semua yang terjadi di Indonesia ini kan gitu, termasuk Pilpres ini, dan itulah sebetulnya yang menurut saya terjadi dalam tubuh Gerindra. Mereka tidak mau lagi kecolongan. Nah, untuk itu di Pilkada mereka ingin tampil sebagai leader dari koalisi Indonesia Maju ini. Jadi sepertinya kadang kan merasa loh, presidennya itu adalah ketua kami gitu. Jadi wajarlah kalau kami itu yang memimpin, yang memberikan arahan, yang mengatur ini. Dan itu suatu hal yang wajar gitu karena sebagai partai yang presidennya terpilih gitu. Tapi tahu sendiri Golkar itu kan juga eh, partai besar yang isinya jagoan semua, Mas. Memang apa
harus diakui lah politisi-politisi Golkar tuh politisi hebat, tangguh semua dan sudah betul-betul punya pengalaman yang luar biasa. Mereka dari Orde Baru selalu menguasai ini apa bahkan pernah waktu era Pak SBY periode pertama itu kan juga tanpa diduga pemenang pileknya juga Golkar kan gitu. Jadi memang memang canggih lah mereka tuh luar biasa untuk menjadi politisi. Nah, kemarin Golkar itu juga sempat kecolongan, Mas. Kecolongan di Sumatera Utara kan. Karena sudah digadang-gadang menantu Pak Jokowi, Mas Bobi Nasution itu kan awalnya sudah mau digolkarkan. Tapi tiba-tiba di tikungan nih, tahu-tahu digerindrakan kan gitu. Jadi ada persaingan nih di antara masing-masing apa anggota koalisi, terutama antara Golkar dan Gerindra. Dan sekali lagi, walaupun yang diomongin itu Jakarta, tapi sebetulnya diperebutkan adalah Jawa Barat. Nah, kenapa Jawa Barat yang diperebutkan? Karena mereka sama-sama punya keyakinan di Jawa Barat itu bisa menjadi pemenang. Sedangkan kalau jadi bicara ketokohannya Mas ya, Kang Deddy Mulyadi itu sangat ngetop di Jawa Barat, terutama di Purwakarta karena beliau 2 kali menjadi bupati di sana dan kemarin juga terpilih kan apa sebagai anggota DPR dengan suara yang cukup meyakinkan. Artinya secara ketokohan nama Deddy Mulyadi itu sangat populer. Jadi elektabilitasnya cukup tinggi walaupun tidak setinggi Kang Emil ya sebagai petahana gubernur di sana. Nah di sisi lain ya Kang Emil sendiri memang surveinya paling tinggi. Jadi, nah sedangkan kalau di Jakarta harus diakui dua-duanya ini nggak punya jagoan, nggak punya tokoh gitu, nggak punya tokoh yang eh, punya popularitas tinggi, elektabilitas tinggi itu nggak ada. Jadi ya kalau kita sudah bahas berapa kali, angka tertingginya kan masih Mas Anies Baswedan, nomor 2-nya masih Pak BTP, Basuki Cahayapurnama, Ahok, ya kan? Ketiga itu baru Kang Emil. Nah, setelah itu nggak punya lagi ada baik siapapun tokohnya, baik dari Gerindra maupun Golkar atau PAN atau Demokrat, itu nggak ada yang memang dianggap cukup kuat, apalagi kalau akan berhadapan dengan Anies Baswedan. Nah, ini yang apa? Kalau saya lihat sebetulnya yang terjadi di sana. Nah, gimana sebetulnya yang terbaik jalan tengahnya ya? Gitu. Kalau kita melihat ini, ya salah satu alternatifnya yang mungkin nanti akan diambil adalah karena dilihat lawan terkuatnya Anies Baswedan, kalau antar mereka sendiri akhirnya nggak ketemu kesepakatan, yang paling bagus yang mengupayakan Anies Baswedan nggak dapat tiket. Kan itu, makanya sudah mulai ada godaan-godaan ke PKS, ya kan? Itu sudah ada. Jadi mungkin yang sulit digoda itu kan PDIP, karena kalau kita bicara Bu Mega sudah punya keputusan gitu, akan sulit sekali siapapun bisa merubahnya karena beliau punya pendirian yang sangat kuat ya. Itu Bu Mega lah, nggak gampang digoda, nggak gampang dirayu, nggak gampang ini. Nah, tapi kalau misalnya betul PDIP mau mengusung Mas Anies, nggak bisa Mas sendirian. Jadi ya, hitungannya Mas Anies itu nggak dapat tiket. Nah, kalau Mas Anies nggak dapat tiket, itu menjadi medan pertempuran yang lapang gitu, yang betul-betul semua bisa bertarung, siapapun itu nanti bisa bertarung karena nggak ada yang elektabilitasnya tinggi. Itu yang sepertinya bisa terjadi, ya kan? Supaya membuat Jawa Baratnya nggak lepas, ya. Jadi bisa jadi Golkar tetap mendorong Kang Emil, nah wakilnya bisa Kang Deddy kan tunggu 1 periode aja, ya kan?
ini 5 tahun Kang Emil jadi gubernur di sana, wakilnya Kang Deddy baru tahun 2029 nanti Kang Deddy yang jadi gubernur. Kan begitu. Itu bisa bisa sepakatnya gitulah. Nah, Jakarta biar nggak dimenangkan oleh Anies Baswedan yang memang elektabilitas tinggi, ya salah satu caranya dibuat nggak dapat tiket. Kalau dia nggak dapat tiket, ya udah pasti akan ada calon-calon lain yang muncul. Nah, kalau calon-calon lain yang muncul, ini menarik lagi Mas Jakarta kan gitu. Jadi nggak ada sosok yang terlampau kuat dan akhirnya eh, bagusnya buat rakyat Indonesia, buat rakyat Jakarta, kita akan punya calon pemimpin yang fresh gitu, yang baru, yang mungkin bisa berdampak lebih positif buat buat rakyat Jakarta, rakyat Indonesia. Jadi kita bisa lihat program-programnya, jadi nggak terdistorsi antara program Pilpres, program apa Jakarta ini, kemudian juga pola-pola apa kampanyenya, mungkin juga ketakutan-ketakutan yang selama ini muncul. Itu kan juga salah satunya, Mas. Saya terutama dari komunitas non-Muslim ya. Karena kan saya bagian dari mereka dan banyak bicara dengan mereka itu, ada satu ketakutan yang masih mereka artinya luka itu nggak pernah hilang. Bagaimana politik identitas, politik ayat dan mayat yang mereka menyebutnya begitu ya, pernah dipakai untuk memenangkan Pilgub Jakarta 2017. Nah, mereka ngomong ke saya apa? Lo kemarin Pilpres ada Pak Indra di sana, makanya politik identitas nggak dipakai gitu. Tapi kan kalah, gitu ngomongnya gitu. Ada ada pengawal-pengawalnya di sana untuk nggak menggunakan politik identitas, tapi kan kalah. Terus gimana kalau nanti resepnya udah tahu, oh buat menangin Jakarta pakai politik itu, dipakai lagi gimana? Saya bilang kayaknya enggak deh. Kalau kalau saya kenal pribadinya itu nggak begitu orangnya. Orangnya sangat terbuka. Ini saya ngomong Mas Anies ya, apa? Dan memang dekat dengan siapapun gitu. Ah, nggak percaya, nanti nanti lihat aja kan. Itu kan di belakangnya itu banyak banyak orang-orang yang intoleran gitu. Itu ada ketakutan-ketakutan seperti itu Mas yang nggak bisa hilang gitu. Itu yang terjadi. Jadi ya itu fakta di lapangan ya. Makanya kita lihat nih, ini baik sekali sih buat buat perpolitikan Indonesia, jadi sangat dinamis dan setiap hari kita akan punya kejutan-kejutan yang menarik. Jadi pembahasan kita di Kaliber ini juga juga akan sangat dinamis nih. Setiap hari bisa ada perubahan yang menarik, terutama Jakarta, Jawa Barat ini ya. Sedangkan yang lain-lainnya ya kayaknya tenang-tenang aja tuh. Jawa Timur udah tenang, Jawa Tengah udah tenang kan gitu. Kayaknya bahkan sudah hampir pasti kita tahu pemenangnya siapa. Nah, tapi Jakarta ini betul-betul, bayangin mas, sampai hari ini belum ada satupun partai yang memberikan tiket secara resmi ya, gitu. Kalau omon-omon mah banyak. Kalau kalau apa ada penyampaian dari DPW lah, DPD lah, dari apa eh, secara resmi itu dideklarasikan kalau diusung tiketnya dari si A dapat dari partai ini belum ada. Gitu. Kalaupun kayak Golkar dan apa Gerindra itu kan juga juga walaupun katanya sudah memberikan tiket ke Kang Emil, tapi kan belum pasti juga gitu loh. Jadi sebetulnya belum ada. Ini lapangan di Jakarta ini masih belum ada pemainnya gitu loh. Kita belum belum bisa nonton pertandingannya nih karena belum ada pemainnya pun belum masuk lapangan. Jadi tiap hari mudah-mudahan sih kawan Kaliber nonton terus ya Kaliber karena kita akan punya analisa-analisa dari berita yang muncul setiap hari dan kita pastikan kita akan banyak mengulas tentang Pilkada Jakarta ini karena yang paling hangat, paling menarik adalah Pilkada Jakarta. Ya, ini yang Mas Indra katakan tadi, kalau misalnya Mas Anies Baswedan nggak dapat tiket,
ini tetap aja Golkar sama Gerindra itu nggak berhenti berantem ini karena ribut memperebutkan Jawa Barat. Kang Emil tetap aja diseret sana seret sini, mau ke DKI, ke Jakarta atau ke Jawa Barat itu masih tetap ini. Kalau melihat apa namanya konflik mereka loh ya seperti ini. Jadi ketidakadaan tiket atau tidak majunya Anies Baswedan itu bukan menjadi peredam dari perseteruan antara Gerindra dan Golkar ini. Kira-kira begitulah gitu. Kurang lebih sih begitu. Jadi tadi bagusnya buat kita rakyat, kita bisa melihat berarti memang tidak ada dalam politik itu tidak ada pertemanan yang abadi ataupun permusuhan yang abadi kan begitu. Jadi buat rakyat Indonesia itu dalam berpolitik jangan baper lah kan gitu. Karena sesuatu yang kita ngelihatnya selama ini hitam atau putih, faktanya itu lebih banyak abu-abunya. Yang kita lihat selama ini misalnya Golkar dan Gerindra sangat solid karena bisa memenangkan Pilpres bersama, tapi di balik itu ya nggak sesolid yang kita bayangkan karena mereka berebut sendiri untuk misalnya jatah kepala daerah nih, siapa yang diusung. Ini belum ngomongin jatah menteri nih, Mas. Itu Ah, nanti Oktober itu akan ada keramaian lagi antara misalnya, loh, kok banyakan Golkar dapat menterinya misalnya begitu. Padahal kan presidennya dari Gerindra atau sebaliknya. Loh, kok banyakan Gerindra ini nggak adil nih mentang-mentang Gerindra. Jadi ini akan menjadi dinamika yang menarik. Nah, kita sebagai rakyat memang cukup mengawasi itu, mengawal itu, bolehlah mereka berkompetisi, mereka saling berebut kekuasaan, berebut kue lah kan gitu. Tapi jangan sampai rakyat yang menjadi korbannya. Itu yang ya, justru harus kita kawal, kita kritisi, dan itulah kenapa Kaliber hadir. Kaliber hadir untuk memastikan rakyat itu teredukasi. Jadi kita kupas-kupas berita seperti hari ini kan, beritanya tentang Jakarta, tapi sebetulnya diperbutin tuh Jawa Barat. Itu kehadiran kita di sana, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, memastikan kalau kebijakan publik itu dikawal agar kepentingannya untuk rakyat, bukan untuk kelompok tertentu, apalagi keluarga tertentu, apalagi orang tertentu. ya. Ini sebagai penutup dari saya. Jadi kawan Kaliber, sekarang yang kita lihat ini adalah ya partai yang sebelumnya bersekutu menjadi berseteru, bisa jadi berseteru, yaitu Partai Golkar dan Partai Gerindra. Di sisi lain yang sana, yang biasanya yang kemarin-kemarin berseteru, sekarang diupayakan untuk bersekutu, yaitu Bisa PKS dan deh. PDIP. Nah ini kawan Kaliber harus tetap cermat dan kritis terhadap soal-soal begini. Kami ajak kawan Kaliber senantiasa berpikir kritis dan mengikuti Kaliber setiap hari. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber, sampai jumpa. Sampai jumpa.